Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik, Pak. baik. Baik Ananda, silakan disusun dulu bangkunya. Iya Pak. Susun ya. Sudah. Udah Pak. Bagus. Silakan sebelumnya dipimpin doa yang terlebih dulu ya. Ya Pak. Silakan berdoa. Said berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu, kemudian kita mengaji ya Nanda. Iya Pak. Sebelum kita absen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga tersampaikan buat arwah baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda semuanya, apakah hadir semua hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir Ananda? Saripudin mana dia tuh? Nggak hadir Pak. Ya Sakit. kemana? Sakit Pak. Sakit. Ada suratnya? Ada. Mana tuh? Bawa surat. Ya. Saripudin. Siapa lagi? Yang perempuan. Tuti Pak. Oh Tuti. Ya. Kamu semua jawab, kamu ketua kelas nih. Iya Pak. Oh kamu ketua kelas. Ya mantap. Ada lagi? Nadir? Itu aja Pak. Baik. Marilah kita buka dulu Quran surah Al-Baqarah ayat 1. Kita baca sama-sama. Silakan dibaca dulu ayat 1 sampai 2 sajalah. Nanda. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sebaiknya kalau baca Al-Quran itu diawali dengan stazah. Oh, audu ya Pak. Ya. Baik Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baiklah Nanda. Semoga dengan membaca Al-Quran tadi maka beradalah lancar hendaknya acara proses pembelajaran kita pada pagi ini. Amin. Kalau diawali dengan hal yang baik, insya Allah mendapatkan hasil yang baik. Baik Ananda semua. Kalau berbicara tentang akhlak, ya tentu kita berbicara tentang perilaku kita dalam sehari-hari. Jadi Bapak menginginkan kalian kalau belajar akidah akhlak ini tujuannya supaya kalian memang betul-betul baik dalam akhlak. Contoh kamu kenapa panjang rambut kamu tuh? Ya. Kalau dari segi kesiswaan, rambut kamu gimana? Harus dipotong rapi kan? Iya Pak. Itu contoh cerminan daripada akhlak itu. Ya. Iya Pak. Walaupun orangnya itu misalnya dia pencuri, tapi kalau dari segi bentuknya rapi, ya dan tercermin orang yang berakhlak. Walaupun dari segi perangai tidak. Tapi tidak sekali langsung itu kan, oh ini orangnya akhlak baik. Ya kan? Iya Pak. Silakan rapikan minggu besok, tidak ada lagi rambut seperti itu ya. Baik Pak. Nanti Bapak hukum kamu nanti. Baiklah Anda semuanya, perhatikan ke laptop kita lagi. Kita menggunakan media pembelajaran papan tulis saja. Materi kita minggu lalu apa Anda? Akhlak mazmumah ya. Iya Pak. Apa itu akhlak mazmumah? Anak yang baik Pak. Iya. Hari ini yang belajar akhlak mudah. Minggu kemarin namanya mazmumah. Arti mazmumah apa? Anak yang buruk. Itu kebalikan daripada mahmudah. Hari ini kita pelajaran. Kalau memang betul-betul kamu sudah mempelajari akidah akhlak mazmumah, apa itu akhlak? Apa itu akhlak? Ada yang tahu? Apa itu akhlak Ananda? Perilaku seseorang Pak. Ya, perilaku. Apa lagi? Apalagi perangai.
Apalagi tabiat dari lahir. Nah, ini yang dinamakan dengan akhlak. Kemudian turun lagi ke bawah. Nah, akhlak itu ada dua. Akhlak baik dan akhlak yang buruk. Akhlak buruk minggu kemarin kita pelajari namanya Akhlak mazmum. Nah, akhlak yang baik namanya mahmud. Itu yang kita pelajari. Mahmudah. Mahmudah itu akhlak bisa dikatakan dengan akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Yang baik. Ya. Itu namakan dengan akhlak. Kemudian berapa macam, pertanyaan, berapa macam akhlak yang baik? Kita harus berakhlak itu berapa? Kepada siapa saja kita harus berakhlak? Kepada guru. Itu konsep kecil, ya. Konsep besar kita berakhlak ada 3. Satu, kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita berakhlak kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, kita harus berakhlak kepada alam, mencakup seluruhnya. Alam. Ini ada 3 bentuk kita harus berakhlak. Ya, turunnya ke bawah lagi. Allah, bagaimana cara kita harus berakhlak kepada Allah? Caranya ada 4. Nah. 1, kita harus beriman kepada Allah. Apa itu iman? Percaya kepada Allah. Ya, percaya. Tapi apa itu iman? Iman itu adalah meyakini sepenuh hati bahwa adanya Allah. Melakukan seluruh perbuatan yang diperintahkan dan meninggalkan segala larangan yang dilarang. Itu namakan dengan iman. Kemudian yang kedua apa lagi? Bagaimana, apa cara kita harus berakhlak kepada Allah? Itu yang kedua. Ada namanya sabar. Bagaimana bentuk sabar dalam beriman, dalam berakhlak kepada Allah? Yaitu sabar dengan hawa nafsu, sabar dengan beribadah. Contohnya apa? Apa contoh sabar dalam beribadah? Sabar dalam beribadah. Contoh sabar dalam beribadah. Contoh di bulan suci Ramadan. Ya kan? Ya Pak. Berapa banyak makanan macam kolak, apalagi makanan es dan lain sebagainya, ya kan? Ya. Tapi kita dalam suasana puasa, maka kita harus menahan semua itu. Mengubur dalam itu. Ya, karena itu halal. Air kelapa halal, es batu halal, cindu halal, apalagi donat halal. Tapi kalau belum waktunya, maka dia dilarang. Baik, itu sabar. Kemudian yang ketiga apa? Tawakal. Nah, berserah diri kepada Allah. Tawakkal Allah bahwa hasbu. Ya kan? Dalam Quran sudah apa tuh? Ada tahu? Ya Pak. Ya Bapak juga lupa. Ya kan? Itu doa ayat 1000 dinar. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Ya kan? Nah, ini bertawakal. Kita berserah diri. Segala sesuatu itu kita serahkan semata-mata kepada Allah, bukan kepada yang lain. Baik. Selanjutnya apa lagi? Model kita berakhlak kepada Allah. Bersyukur. Nah, apa kata ayat menyatakan la in syakartum wa la in kafartum. Barang siapa yang bersyukur. Bersyukur itu gimana? Mana kita bersyukur? Nah, coba. Kita bersyukur itu bukan melihat dari banyaknya suatu benda.
tapi kita merasa cukup dengan satu benda. Bahagia kita dengan kegiatan itu. Contoh, kalau kita bersyukur misalnya kita mendapatkan suatu pemberian, ya, itu sedikit pemberian dari orang lain, tapi kita puas dengan hal itu. Ya, kita senang dengan pemberian itu, maka itu dinamakan dengan Syukur. Baik. Selanjutnya kedua, akhlak kepada sesama manusia. Caranya dua. Ya. Pertama kita harus akhlak kepada diri kita sendiri dulu. Bagaimana? Ada dua lagi contoh berakhlak kepada diri kita sendiri. Pertama, akhlak kita kepada jasadiah kita. Kemudian yang kedua, kepada rohaniah kita. Ya. Bagaimana kita menjaga jasad? Kita menjaga jasad dengan cara merawat tubuh kita, kecantikan kita bagi yang perempuan kan, bagi yang laki-laki ketampanan kita rawat wajah kita pemberian Allah itu. Kemudian yang kedua adalah rohaniah atau jiwa kita. Kita siram rohani kita, jiwa kita dengan jiwa-jiwa yang baik. Tidak mempunyai sakit hati, dendam, iri hati. Itu salah satu daripada menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Baiklah. Kemudian yang kedua lagi dari akhlak sama manusia, kepada sesama manusia. Yang tadi kan pada diri kita sendiri, sekarang kita sesama manusia lagi. Itu ada lagi bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita dulu. Kedua orang tua kita, keluarga kita, ya. Kemudian masyarakat di sekelilingan kita. Itu sebagai contoh daripada kita berakhlak sesama manusia. Itu yang perlu dan sangat penting sekali. Kemudian yang terakhir, akhlak kepada alam. Bagaimana cara kita melindungi alam, menjaga kelestarian alam, tidak merusak alam seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rum. Ada yang tahu? Ada yang hafal? Jawab. Masa yang tidak hafal sering ustaz-ustaz tu nyampaikan wah Zoharan. Basadu. Tadi kamu bilang tidak hafal, sekarang kamu bisa menyambung gimana? Awalnya lupa, Pak. Itu ya. Tuh. Jadi ada 3 bentuk daripada akhlak. Pertama apa tadi? Kepada Allah. Dua kepada Sesama. Yang ketiga kepada Allah. baik. Kemudian konsep daripada akhlak mahmudah. Konsepnya yaitu ada 5 ya. Ada 5 konsep daripada akhlak mahmudah ini. Yang pertama itu adalah al-amanah. Nanti kita bagi kelompok ya. Al-amanah yang artinya adalah kejujuran. Yang kedua, kemudian as-siddiq, yaitu benar dalam berkata, berbicara, mengambil sikap. Ya, itu dimaka dengan as-siddiq. Kemudian yang ketiga apa lagi? Ada al-adl. Itu al-adil. Kemudian yang keempat ada lagi namanya dengan as-saja'ah. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada tawadu. Baiklah, secara garis besar Bapak jelaskan sekedar pengertian saja. Nanti diperdalam, Bapak bagi kelompok, kemudian kamu yang diskusikan. Ini ada berupa lampiran, nanti kertas ini, ya, karena sudah Bapak print out daripada filenya itu ada macam-macam daripada konsep daripada akhlak mahmudah ini. Ya, nanti Bapak bagikan, kamu bagi ke kelompok. Kemudian Bapak bagikan ini, kamu diskusikan. Hasil diskusi itu kamu tulis berupa rangkuman, ya kan? Kemudian dikumpulkan, kemudian nanti dipresentasikan. Baik. Yang pertama adalah amanah, kejujuran. Ini konsep utama dalam kehidupan. Tidak boleh lepas daripada kehidupan dalam kejujuran.
Kalau orang percaya dengan kita, kalau orang yang mau kalau sudah percaya dengan kita, apapun dipercayainya kepada kita. Ya, dia tidak tidak ragu dengan kita kalau orang sudah percaya. Jadi jagalah kejujuran dalam kehidupan. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan as-siddiqu, benar dalam berbicara. Kalau lawannya itu, kalau sedangkan dalam hadis saja, orang meriwayatkan hadis itu, kalau dia keseharian itu sering berbohong, kemudian ketika dia meriwayatkan hadis, orang tidak percaya lagi. Kenapa? Ucapannya itu selalu berbohong. Pas hadisnya itu benar disampaikan oleh Rasulullah, tapi karena dia sering berbohong, maka orang tidak percaya lagi. Itu dinamakan dalam ilmu hadis, hadis matru, ya kan? Jadi orang yang seperti itu kurang dipercaya oleh orang. Kan sampai kita berbicara yang enggak, yang sering berdusta, ya kan? Menjaga selalu lisan kita. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan as-syaja'ah. Yang ketiga ada namakan adil. Adil dalam bertindak, adil dalam segala sesuatu sesuai dengan apa yang realita yang terjadi, ya kan? Jangan sampai kita ini bermasyarakat, ada omongan tetangga seperti ini kepada si B, misalnya kan si A membicarakan si B kepada kita, misalnya kan, kemudian kita sampaikan kepada si B tersebut dengan berlebihan dengan apa yang disampaikan oleh si A tadi, itu tidak boleh. Harus sesuai, adil kita di tengah-tengah masyarakat itu. Kemudian yang keempat ada syaja'ah, yaitu berani. Keteguhan hati itu memang harus, ya, memang harus ada dalam diri kita itu. Tidak boleh kita misalnya ragu-ragu dalam mengambil sikap, ya kan? Kita harus bagaimana, apa istilahnya itu? Kita harus konsisten, ya. Konsisten dalam hidup ini. Jangan seperti baling-baling, ya kan? Putar sini, putar sana, ya kan? Kita harus konsisten dalam bertindak. Kemudian yang terakhir ada tawaduk, rendah diri. Kalau biasanya orang rendah diri ini, dia seperti biasa-biasa saja. Kita tidak tahu bahwa dia itu pintar, dia tahu. Kita tidak tahu. Kenapa dia tawaduknya luar biasa, rendah dirinya, dia tidak ingin membangga-banggakan dirinya, enggak. Itu. Jadi ini konsep dasar daripada akhlak mahmudah. Baik, kita berjumlah berapa jumlah kita nih? 25 ya? 25 orang. Jadi pas tuh 55 orang, satu kelompok 5 orang. Nanti silakan ketua kelas ambil absen ini untuk bagikan kelompok ya, karena bapak nggak tahu di lokal ini, karena bapak baru sekali ini, baru 2 kali masuk kemarin dengan minggu ini kan. Silakan kamu rubuk sama teman kamu ini untuk bagikan kelompok. Dah, bapak beri 1 menit 2 menit lah untuk membagikan kelompok. Sudah Anda? Sudah, Pak. Baik. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya, pas. Nih. Baik, udah dapat semuanya kan? Ada. Sudah, Pak. Kelompok 1 membahas ini ya. Kemudian yang kedua membahas ini, 3 membahas adil, syaja'ah. Yang kelima membahas yang kelompok 5 membahas tentang apa namanya tadi? Tawaduk. Tawaduk ya. Silakan ya diskusikan. Nanti kalian menonton ya. Di samping itu, besok minggu depan Bapak tanya lagi. Apa pelajaran kita hari ini? Konsep nanti kamu tuh ringkas apa yang Bapak catat tadi di depan itu kan diringkas. Ya. Jangan pemalas jadi orang. Rajin mencatat apa yang Bapak sampaikan. Ini bermanfaat ini. Karena ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Ya, akhlak sama manusia, alam sekitar dan sebagainya. Baiklah, Anda semuanya sudah diskusikan kan? Ya, Pak. Sudah. Silakan kamu catat, kamu kumpulkan. Nanti setelah ini kita suruh maju ke depan.
Baiklah. Mungkin itu saja. Sudah kita tampilkan kan? Sudah, Pak. Sudah lihat semuanya kan? Sudah, Pak. Bagaimana sikap anak-anak nih yang maju? Nampak mana yang memperhatikan tadi, mana yang tidak, kan nampak tuh. Rajin-rajinlah dalam belajar. Baiklah Anda semuanya, untuk materi kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa Baratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, demikianlah dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Allahumma fiq la wa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi